Oke, udah pada bangun semua kan? Udah pada sehat semua? Oke, kita akan memulaikan ibadah kita. Untuk adik-adik di rumah, tetap siap-siap ya. Lakukan setiap kelakuan yang baik untuk ketemu Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita bangkit berdiri, kita mau menyembah, memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Kami anak sekolah minggu datang menyembah-Mu. Hati kami rindu kasih sayang Yesus.
Kami rindu Kau hadir di sini Bapa. Haleluya. Waktunya urapi kami sekarang ini, Roh Kudus penuhi kami sekarang ini, waktunya urapi kami sekarang ini, Roh Kudus Nanti doa pembuka akan dibawakan oleh Kakak Yeni. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Di mana ya Bapa pada hari ini ya Tuhan kami bisa untuk beribadah lagi. Walaupun mungkin kami ada beberapa belum bisa bertemu untuk di gereja. Tapi kami percaya Tuhan biarpun kami beribadah di rumah. Itu tidak mengurangi sukacita kami ya Tuhan. Terlebih ya Bapa di mana ya Tuhan. Pada kemarin Engkau telah lahir di dunia ini, kami telah merayakan Natal. Biarlah ya Tuhan setiap perayaan yang kami rayakan itu tidak sia-sia ya Bapa. Dan juga ya Tuhan sebentar lagi kami akan mulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus tolong pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Inilah yang menjadi ucapan syukur dan doa kami. Kami menyerahkan jalannya ibadah kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik di rumah, ada yang tahu kemarin tanggal berapa? Tanggal berapa kakak? Tanggal 25. Tanggal 25. Tanggal 25 Desember itu biasanya hari apa sih? Hari tahun baru. Tahun baru bukan? Adik-adik di rumah tanggal 25 kata Kakak Lina tahun baru. Tahun baru atau bukan? Oh bukan kak. Bukan ya. Jadi hari apa? Hari Tuhan Yesus mati kali ya? Iya kah? Tanggal 25 hari Tuhan Yesus mati bukan? Kata Kakak Ezra masa Le? Berarti bukan? Hari apa ya kak? Kemarin hari apa ya? Kayak aku pakai baju merah-merah loh. Cantik. Aku juga. Nah, ada yang tahu nggak tanggal 25 kemarin kira-kira hari apa? Ulang tahunnya Kak Yeni. Ore! Salah. Hari apa Kak? Hari ulang tahunnya Tuhan Tuhan Yesus. Oke, yang jawab hari Natal, hari ulang tahun Tuhan Yesus. Kak Yeni kasih 100. Hadiahnya sudah dapat tanggal 24 kemarin. Ada yang gak dapat hadiah Kak?
Lambai tangan di rumah, kayak ini nggak lihat, yang nggak dapat bisa laporan sama kakak Win ya nanti. Atau sama kakak sekolah minggu yang lain, oke? Ya selanjutnya, semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita harus semangat penuh sukacita. Karena di mana kemarin kita merayakan hari Natal, hari lahirnya Tuhan Yesus. Biarlah sukacita kita makin membara, menggebar-gebar ya. Ya kita akan memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu Jingle Bells atau Ding Dong Ding. Pakai gerakan, ikutin Kak Yeni sama Kak Lina ya. Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersenang, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Soraklah, 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 Kristus telah lahir. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Ayo adik-adik semua di rumah, kita sambil menari ya, memuji Tuhan. Yang hobi nari bisa nari, yang hobi joget bisa joget. Kita memuji Tuhan sama-sama. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, Gloria.
Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Bagi yang belum capek atau yang sudah capek, kayaknya ngos-ngosan ya. Gak apa-apa, nanti tunggu ibadah selanjutnya kita akan memuji dan besarkan nama Tuhan Yesus lagi. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Baiklah adik-adik, kita siapkan hati kita, telinga kita, pikiran kita, semuanya untuk Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi karena Tuhan baik. Tuhan hadir ke dunia ini untuk semua kita, untuk kakak, untuk adik-adik semua. Karena Tuhan baik dalam hidup kita. Kita angkat pujian kita, firman jadi manusia. Menjadi manusia yang di antara kita, ada hidup terang bagi manusia, engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia yang di antara kita, ada hidup terang bagi manusia, engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesusku, laju bersamaku, ku akui Engkau Tuhan bagiku. Bagi segala gelapku, Kau rindu bagi setiap jalan. Yesus, Kau laju bersamaku, ku akui Engkau Tuhan Adik-adik, tahukah kita bahwa kehadiran Tuhan Yesus itulah hal terbesar di dalam kehidupan kita. Sebagai kehidupan orang percaya bahwa ketika Tuhan hadir, dunia ini begitu. Karena Tuhan mengasihi saya, mengasihi adik-adik, karena begitu besar kasih Tuhan. Dia rela hadir ke dunia ini. Karena Dia mengasihi kita semua. Kita angkat pujian ini dari awal, firman jadi manusia.
Tuhan Yesus. Kami bangga mempunyai Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang hadir ke dunia ini untuk hidup kami, untuk menebus setiap dosa pelanggaran kami, sehingga kami boleh layak, boleh hidup sampai saat ini karena kasih Tuhan, karena kehadiran Tuhan yang terbesar itu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati telinga hati kami, pikiran kami mau fokus untuk mendengar cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Dan bagi kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi, Tuhan pakai dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Ya, selanjutnya Kakak Lina dan Kak ini serahkan kepada pembawa firman Tuhan. Ketemu lagi sama adik-adik yang di rumah. Sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, bukunya, pulpennya, jangan lupa. Ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, di mana kembali firman Tuhan bercerita tentang seorang raja. Siapa yang mau jadi raja di sini? Bunda aja mau menjadi raja. Pasti adik-adik juga mau. Rajanya ini raja yang masih kecil sekali. Masih imut kayak adik-adik. Tapi dia menjadi raja yang berbeda. Berbeda. Adik-adik tahu berbeda itu seperti apa? Berbeda itu tidak sama dengan yang lainnya. Berbeda itu berani tampil tidak sama seperti teman-temannya. Kadang-kadang ada seorang anak, seorang adik mau seperti kakaknya. Mau seperti temannya yang jauh di sana. Tapi raja ini dia menjadi raja yang berbeda. Kenapa? Bukan saja dia masih kecil, bukan saja dia masih imut adik-adik, tapi dia berani mengambil tindakan, yaitu dia percaya sama Tuhan, dia sungguh-sungguh sama Tuhan, dan dia membangun rumah Tuhan yang selama ini ditinggalkan raja-rajanya dahulu. Yang raja-raja dulu mereka hidup tidak percaya sama Tuhan. Raja-raja yang dulu lebih percaya kepada Baal-Baal. Tapi raja ini walaupun dia masih kecil, dia masih imut, dia berani membangun rumah Tuhan. Tapi dia gak sendiri loh ya. Dia perlu para menterinya, ada asistennya adik-adik. Dia punya mama yang luar biasa adik-adik. Mamanya ini yang juga mengajarkan dia untuk takut sama Tuhan. Ayo, siapa yang punya mama di rumah yang selalu mengajarkan adik-adik yang takut sama Tuhan? Sayangi mamanya ya. Jangan dilawan tuh mamanya. Kasihan mamanya nanti nangis ya. Jadi adik-adik, raja ini ketika dia sudah dewasa, dia tidak berubah. Dia menjadi pribadi yang tetap takut akan Tuhan, dia tetap mengasihi Tuhan. Apa sih cirinya orang-orang yang takut sama Tuhan? Apa sih cirinya orang-orang yang selalu melakukan kehendak Tuhan? Dia selalu banyak berdoa, dia banyak memuji Tuhan, dia banyak menyembah Tuhan. Jadi adik-adik, dimanapun adik-adik berada, teruslah menyembah Tuhan, teruslah memuji Tuhan, teruslah berdoa, apapun keadaan adik-adik. Adik-adik tahu siapa nama raja ini? Siapa yang tahu angkat tangan ayo. Nah, raja ini bernama Raja Yosia. Ya, benar. Raja Yosia waktu dia berumur 8 tahun, dia harus menjadi raja. Kira-kira dia bisa menjadi raja enggak umur 8 tahun? Dia menjadi raja, dia dididik, dia dibesarkan oleh mamanya yang luar biasa. Dan dia menjadi besar, dan dia dipercayakan untuk membangun rumah Tuhan. Seperti sekarang kita sedang memperbaiki pelapon, dia membangun rumah Tuhan adik-adik.
Jadi dia menggerakkan orang yang kepercayaannya untuk melakukan atau mengupah orang-orang yang bekerja di rumah Tuhan itu dengan uang yang ada di rumah Tuhan. Dan suatu hari adik-adik, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Nabi yang di rumah Tuhan itu menemukan sebuah Alkitab. Sebuah Alkitab yang sudah lama sekali. Yang tidak mereka pernah baca, yang tidak pernah mereka buka. Waktu zaman raja-raja yang terdahulu adik-adik. Dan Nabi ini berkata kepada seorang yang diutus raja untuk menemui Nabi ini. Kamu harus menyampaikan kitab ini kepada raja dan harus menyampaikan apa isi berita itu. Dan adik-adik tahu apa isi Alkitab itu? Isi Alkitab itu adalah sesuatu teguran kepada umat Israel waktu itu. Kepada raja-raja yang terdahulu. Tapi raja-raja yang terdahulu tidak mau mendengarkan isi firman Tuhan. Mereka tetap hidup dengan hidup yang semaunya, hidup dengan semau mereka, hidup dalam dosa, hidup yang tidak menyembah Tuhan, hidup yang tidak mau berdoa. Dan Raja Yosia ketika mendengar firman Tuhan itu, Alkitab itu, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Raja Yosia? Raja Yosia mengoyakkan bajunya adik-adik. Dia merasa berdosa kepada Tuhan. Dia meminta ampun kepada Tuhan. Dan ketika dia dengar isi Alkitab itu, isi kitab itu adalah di mana Tuhan mau menghancurkan kota Israel. Tuhan mau mengutuk kota Israel. Dan adik-adik, ketika Raja Yosia mengambil tindakan, dia mengoyakkan badannya, dia minta ampun sama Tuhan, dia sungguh-sungguh. Dan dia beritahu kepada seluruh rakyatnya, mereka meminta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan suatu penglihatan kepada raja ini lewat Nabi Tuhan. Dia bilang, Tuhan datang kepadaku dan firman Tuhan berkata bahwa engkau tidak akan mengalami segala malapetaka ini, tetapi engkau akan dikumpulkan bersama nenek moyangmu. Dikumpulkan bersama nenek moyangmu ini berarti sebelum semuanya terjadi apa yang Tuhan firmankan, segala bencana, segala kutuk, segala malapetaka yang akan terjadi atas kota itu, Raja Yosia akan dipanggil Tuhan atau dia akan meninggal adik-adik. Jadi dia tidak mengalami atau tidak menyaksikan kehancuran kota atau kerajaan di mana dia boleh memerintah adik-adik. Jadi adik-adik, di sini Raja Yosia mendapat kasih karunia dari Tuhan karena dia merendahkan diri, karena dia minta ampun sama Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga Tuhan boleh memberkati Yosia dengan luar biasa adik-adik. Adik-adik, Bunda mau menceritakan satu tokoh yang luar biasa adik-adik di mana dia boleh katakan boleh tampil berbeda, dia boleh menjadi pribadi yang berbeda di antara teman-temannya, di antara orang-orang yang ada di kota itu adik-adik, ada di kerajaan itu adik-adik. Adik-adik pasti tahu tokoh ini. Dia selalu tekun dalam doa sekalipun dalam kerajaan itu dilarang setiap orang untuk datang kepada Tuhan. Mereka harus datang ke satu raja itu adik-adik. Dan pemuda ini tidak melakukan perintah yang dilakukan oleh raja itu. Di mana mereka harus terus memuja raja, menyembah raja, dan tidak boleh berdoa kepada siapapun selain kepada raja. Tapi pribadi ini tetap melakukan apa yang menjadi keinginannya, menjadi kegiatannya setiap hari adik-adik. Yaitu selalu berdoa sehari, siapa yang tahu? Sehari berapa kali adik-adik? Sehari 3 kali dia lakukan berdoa sama Tuhan. Dan ketika dia mendengar pengumuman atau pemberitahuan untuk tidak boleh berdoa kepada siapapun selain kepada raja, kira-kira dia jadi takut atau enggak ya? Dia takut atau enggak Kak Win?
Kak Win bilang enggak. Benar, dia enggak takut. Dia tetap berdoa kepada Tuhan, dia tetap naik ke atap rumahnya, di lotengnya dia berdoa sama Tuhan. Dia bersyukur sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan. Sekalipun dia tahu dia akan mengalami namanya hukuman adik-adik. Siapa di sini yang suka dihukum? Pasti enggak ada ya, bundanya enggak mau dihukum. Dan dia tidak takut dihukum, dia tetap melakukan apa yang menjadi kegiatannya atau rutinitasnya karena dia percaya bahwa Tuhan yang dia percayai, Tuhan yang dia sembah sanggup menolong dia, sanggup memberkati dia, sanggup menjadikan dia pribadi yang berbeda, menjadikan pribadi yang sukses dalam Tuhan, di mana lewat pribadi inilah mimpi-mimpi raja ini boleh diketahui adik-adik. Dan Bunda percaya adik-adik semua tahu pribadi ini adalah Daniel adik-adik. Karena itu jadilah Daniel zaman sekarang. Jangan biarkan adik-adik lupa terus berdoa kepada Tuhan. Jangan lupa adik-adik memuji Tuhan apapun keadaan adik-adik. Mungkin adik-adik saat ini ada yang lagi sedih, lagi galau mungkin. Gak ada yang galau kan? Sekarang sudah sekolah sudah bisa, ibadah juga sudah bisa. Ayo adik-adik yang di rumah yang belum sekolah minggu ke gereja, ayo sama-sama sekolah minggu di gereja ya. Dan siapa yang sekarang sudah beli baju Natal? Kawin sudah beli baju Natal belum ya? Belum katanya Kawin. Adik-adik di rumah sudah beli semua? Pakai baju baru atau tidak pakai baju baru Natal, itu tidak penting adik-adik. Yang penting adalah apa? Kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu yang lebih penting adik-adik. Kalau memang mama papa belum belikan baju baru, kalau memang adik-adik mau beli baju baru, caranya mudah. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, adik-adik mau beli baju baru, mau beli sepatu baru. Nah, pasti Tuhan sanggup mengadakan, Tuhan sanggup mencukupkan adik-adik ya. Percaya Kak Iwin? Amin bilang Kak Iwin. Semangat adik-adik. Nah adik-adik, perayaan Natal menggambarkan sukacita yang luar biasa. Perayaan Natal merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, yang sudah menerima Tuhan Yesus, biarlah kiranya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang berbeda tadi adik-adik ya. Menjadi pribadi-pribadi yang terus boleh tampil berbeda. Ketika di sekolah, bagaimana harus adik-adik ketika di sekolah. Ketika di rumah, bagaimana harus adik-adik di rumah. Ketika di sekolah, adik-adik harus dengar-dengaran sama guru, sama orang-orang yang mengajar adik-adik. Ketika di rumah, siapa adik-adik yang harus dengar? Mama, papa, kakak. Mungkin kalau ada oma, opa, kalian juga harus dengar. Karena biasanya kalau orang tua tidak pernah mengarahkan yang jelek kepada anak-anaknya, kepada orang-orang dikasihnya. Pasti mereka mengajarkan hal-hal yang baik kepada orang-orang yang dikasihnya adik-adik ya. Dan ketika adik-adik bertemanlah yang baik. Berteman yang baik itu seperti apa sih Kak? Kadang mereka suka berantem. Kalau mereka berantem, adik-adik mendingan pulang, gak usah ikut berantem. Dan satu lagi, ketika adik-adik bermain, Bunda sering perhatikan kalau lagi bermain game tuh, lagi seru-serunya, kalau ada yang kalah, waduh, Bunda jadi serem dengarnya. Ada kata-kata yang gak sebenarnya harus keluar dari mulut adik-adik. Ada sebenarnya kata-kata yang gak perlu terucap dari mulut adik-adik. Tapi Bunda sering dengar itu kata-kata itu, makian, umpatan, bahkan sebenarnya gak perlu didengar lah sebenarnya. Main boleh, tapi kan gak perlu kata-kata yang jahat yang keluar, kata-kata yang jelek yang keluar seperti memaki, mengumpat atau apalah. Yang sering Bunda dengar tuh, aduh maaf Bunda kalau ngomong ya, yang bodoh lah, yang mampus lah, aduh Tuhan. Bagaimana? Adik-adik yang sudah punya firman, yang sudah dengarkan firman Tuhan, kok masih kata-katanya seperti itu? Berarti adik-adik gak berubah kalau karena firman Tuhan. Jadi kalau adik-adik mau tampil berbeda, boleh main game, tapi jangan sampai keluar kata-kata makian ya adik-adik. Karena apa ya?
Di saat yang sama mungkin ada yang bisa bilang terima kasih Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Tapi di saat berapa lama lagi ada yang memaki, bodoh, mampus ah. Bagaimana? Nggak seimbang dong, nggak jalan dong. Bilangnya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Tapi dengan mulut yang sama memaki, mengumpat. Jadi ada yang harus belajar memperkatakan perkataan yang baik, memperkatakan perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberkati. Kalau kira-kira game itu tidak menjadi berkat buat adik-adik, ya nggak usah main lah. Karena kan nggak ada manfaatnya buat adik-adik. Mendingan adik-adik baca firman, cari video-video sekolah minggu. Banyak sekarang video-video sekolah minggu yang memberkati adik-adik. Supaya adik-adik bisa memperkatakan perkataan yang baik. Bisa memperkatakan perkataan yang memberkati teman-teman adik-adik. Walaupun kadang-kadang mungkin ada teman-teman yang menyakiti adik-adik, yang berkata-kata tidak baik kepada adik-adik. Kira-kira kalau ada teman-teman adik-adik yang menyakiti adik-adik, ketika dia sakit atau ketika dia dalam musibah, adik-adik berani enggak ambil tindakan terlebih dahulu memberkati mereka? Berani enggak adik-adik, misalnya mereka lagi sakit, mereka tidak bisa sekolah, adik-adik lah yang besuk duluan. Kira-kira berani enggak? Mulai sekarang, mulai ke depannya adik-adik harus berani ambil tindakan tampil berbeda. Ketika teman-teman adik-adik sudah menyakiti adik-adik, ketika dia dalam keadaan musibah, ketika dalam keadaan masalah, adik-adiklah yang menolong, adik-adiklah yang bertindak terlebih dahulu. Misalnya memberkati dia ketika dia membutuhkan sesuatu, kira-kira kalau adik-adik bisa bantu, bantulah dia. Dengan apa yang adik-adik bisa bantu, itu namanya sudah tampil berbeda. Jangan sama kita orang-orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus, yang jangan kita sama seperti mereka yang tidak punya firman. Karena firman Tuhan Yesus selalu mengajar, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau adik-adik gak mau dicubit, jangan cubit orang lain. Kalau adik-adik mau diejek, jangan mengejek orang lain duluan. Oke? Jadilah berkat dimanapun adik-adik berada. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini bercerita tentang Raja Yosia, raja yang berani tampil berbeda. Firman Tuhan bercerita tentang Daniel yang juga selalu berdoa kepada Tuhan sekalipun ada larangan supaya dia tidak boleh berdoa kepada siapapun selain kepada raja. Tapi Daniel tetap berdoa. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat yang ke-20. Di situ Bunda akan baca, sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawaban itu kepada raja. Coba kita lihat lagi di dalam Daniel pasal yang ke-14, sudah baca ya. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Sehari 3 kali dia mengucapkan doanya adik-adik. Dia tidak peduli dengan larangan raja walaupun banyak orang-orang yang berusaha menjatuhkan Daniel. Tapi ketika Daniel sungguh-sungguh sama Tuhan, ketika Daniel tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan adik-adik. Dia tetap dipelihara Tuhan, dia tetap dijaga oleh Tuhan. Sehingga Raja Nebukadnezar boleh melihat bahwa orang-orang yang punya Tuhan Yesus menjadi pribadi yang luar biasa. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Bunda tidak akan panjangkan firman Tuhan. Bunda cuma mau ingatkan, terus baca firman Tuhan, terus berdoa, teruslah mencari Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Hari-hari ke depan tidak semakin mudah buat adik-adik. Karena Bunda percaya setiap adik-adik yang sudah punya firman, yang selalu mendengarkan firman Tuhan, yang selalu beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan tolong adik-adik semuanya.
Dan jangan lupa adik-adik, tanggal 24 ada perayaan Natal di tempat ini di Kafel jam 3. Jangan lupa bawa kakak, adik, supaya kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan untuk merayakan perayaan Natal. Tanggal 22 ada latihan juga jam 3 ya. Jangan lupa Bunda sama guru-guru sekolah minggu tunggu di tempat ini untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, mungkin ini saja firman Tuhan, semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan buat hari ini, di mana kita masih boleh mendengarkan firman Tuhan, kita masih boleh memuji Tuhan, kita masih boleh menyembah Tuhan dalam kehidupan kita semua. Adik-adik di rumah, walaupun Bunda tidak lihat, ayo tutup matanya, lipat tangannya, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau ajaib bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sudah datang kepada kami Bapa. Engkau rela Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Kami sebagai orang-orang yang berdosa Engkau selamatkan Tuhan. Engkau sudah memilih kami untuk menjadi orang-orang yang diselamatkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kembali kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Terlebih kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan kami, bahkan mengajar setiap kami anak-anak sekolah minggu yang ada Tuhan. Untuk mereka boleh benar-benar menjadi pribadi yang diubahkan oleh Engkau, menjadi pribadi yang berani tampil berbeda di tengah-tengah dunia hari-hari ini Tuhan. Sekalipun kami tahu Tuhan mereka hidup di hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah, bukan saat-saat yang mudah mereka hidup sebagai orang-orang percaya Tuhan. Tapi kami tahu, kami percaya setiap firman yang sudah keluar, setiap firman yang sudah mereka dengar, setiap firman yang sudah mereka terima Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Tapi kami percaya firman itu menjadi kekuatan, firman itu menjadi rema, firman itu menjadi dasar, menjadi pondasi yang kuat di dalam iman percaya mereka kepadamu Tuhan. Sehingga di hari-hari ke depan mereka tetap kuat, setia, bertahan di dalam Engkau Tuhan. Sehingga iman mereka semakin menjadi iman yang kuat Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kesehatan, kekuatan Tuhan terus berikan kepada anak-anak kami. Dimanapun mereka boleh menyaksikan ibadah ini Bapa. Biarlah mereka tinggal terus dalam kuat kuasa-Mu. Tinggal dalam berkat-Mu, berkat yang daripada Engkau saja menjadi bagian mereka Bapa. Berkati orang tua mereka, berkati usaha pekerjaan orang tua mereka Bapa. Sehingga apapun mereka kerjakan, lakukan, kiranya Tuhan buat berhasil. Tuhan Yesus nyatakan janji firman atas kehidupan anak-anak ini Bapa. Apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rindukan hari-hari ini Tuhan tolong. Tuhan campur tangan, Tuhan adakan, Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan semuanya tepat seperti apa yang mereka perlukan, butuhkan Bapa. Biarlah semuanya boleh jadi hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Berkat setiap kami guru-guru sekolah minggu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada saat hari ini. Biarlah terus pemakaian daripada Engkau menjadi bagian kami, pengurapan daripada Engkau menjadi milik kami Tuhan. Sehingga setiap apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, pelayanan demi pelayanan apapun yang Tuhan berikan kepada kami, mampukan kami Tuhan, kuatkan kami Bapa untuk kami mengerjakan, melakukan setiap apa yang menjadi bagian kami Bapa. Sehingga kami tahu, kami percaya ketika kami melakukan bagian kami percaya Tuhan akan melakukan bagian Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Berkati terus tempat kami beribadah, gereja kami, berkati Mama Susan, berkati Bapak Yesi dan Ibu Cerli, berkati semua yang ada tinggal di tempat pastori ini Tuhan. Biarlah semua tinggal dalam kuat kuasa dan kasih daripada Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kami tutup dan akhiri ibadah kami pada saat ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai bertemu kembali. Jangan lupa saksikan video ini lewat YouTube ataupun Facebook. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ingat